Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola momentaris sepak bola dengan kesotawan. Dan hari ini gue ada di set Pildun FC yang tayang di Spotify bareng Box to Box. Ini udah ada penggawa, ada Bang Rossi, ada Bang Lex, jurnalis senior. Tapi lo bukan Bang Afif katanya. Kenapa emang? Bang Mandiri. Lah, iya gue kalau ngirim mereka ini bener, biar cair. Gimana pendapatnya jokes pertama? Udah bosen. Ini gue mau, kemarin gue udah bahas Argentina Arab, tapi ternyata ada yang lebih seru lagi. Ya Jerman kalah sama Jepang dan Spanyol 7-0. Lu duga gak Spanyol 7-0? Lu duga gak? Gue menduga menang telak tapi nggak sampai, misalkan 3-0 aja lah, tapi nggak 7-0. Iya. Tapi gue udah yakin tuh Spanyol pasti menang lah. Dulu lu? Gua menduga Spanyol menang, cuman ya nggak sih gitu juga. 7-0 tuh gue bilang, apalagi kan nggak punya penyerang kan Spanyol kan. Iya. Ini kayaknya kurang stabil nih permainan Spanyol nih. Bisa kebobolan gitu lah. Kudu pakai stabilizer kali, kudu beli stabilizer Bisa jadi. Tapi kalau lo ngelihat Spanyol yang sekarang gimana sih? Gue ngeliat ada perubahan sedikit loh Bang dari si Enrique ini. Dia kayaknya tuh semenjak punya YouTube jadi streamer gitu. Happy banget kayak lo ya. Iya. Kayak gue kayak sama kayak Enrique. Oh, gue tahu sih. Streamer. Lo kan katanya kan tadi pakar bola kan lagi jarang ada karena lagi sepi kan. Ini kan gara-gara Piala Dunia demandnya tinggi lagi Betul, kan. Nah, mungkin Mas Andika juga gitu kali. Gara Piala Dunia demandnya tinggi. Jadi orang dia pelatih timnas sih. Jadi pelatih timnas. Kalau Piala Dunia. Tapi gimana tuh kalau sekarang Spanyol kan bahkan Morata aja main babak kedua tuh. Kayaknya aman-aman aja tuh. Apa karena lawannya Costa Rica menurut sih? Gue nggak setuju kalau misalkan disebut cuma gara-gara lawannya lemah. Nggak setuju gue. Karena kan orang kadang-kadang ngeliatnya gitu. Ada tim gede, ada tim kecil. Tiap tim gede menang, oh lawannya lemah gitu. Nah, padahal kan harus dilihat permainannya juga, gitu kan. Manchester City lawan Bournemouth menang telak misalnya. Kan gak cuma gara-gara emang Bournemouth-nya aja jelek gitu. Kan City-nya juga jago gitu loh. Jadi ada dua faktor. Jadi nggak bisa cuma lihat satu faktor kalau menurut gua. Tapi Costa Rica-nya? Costa Rica emang tim kecil, mainnya jelek. Cuman Spanyol emang cara mainnya bagus gitu. Kalau bisa aja kan kemungkinan kalau misalkan mainnya jelek gitu, ya kan ketahuan dari cara mainnya gitu, berantakan, salah oper segala macam. Kan Spanyol kemarin mainnya rapi Banget. Gitu makanya kemudian jadi bisa menang telak gitu kalau menurut gua. Terus gue juga lihat kemarin tuh banyak yang bilang kalau di awal kipernya siapa nih Spanyol gitu. Kok dia nggak dibawa? Udah Simon memang udah teruji. Terus David Raya sama siapa lagi Robert Sanchez kok dipanggil gitu. Ternyata pas gue lihat udah Simon ternyata bagus ya. Bagus ya, nggak kebobolan. Bagus. Orang no shot aja. Ada tamu. Orang no shot. Iya. Nah, gue ngerasa kayak ya udah cuma belum diuji di sini. Nanti mungkin abis ini lawan Jerman kan. wah itu dia lawan Jerman. Tapi faktor gini, gua senangnya adalah kayaknya semua pemain diganti semua tuh. Dia memanfaatkan benar-benar pergantian. 5-5-nya diganti semua. Itu sistem yang oke gak? Atau emang kayaknya strategi biar nggak dibaca sama tim yang bakal lawan di besok gitu? Nah, jadi dicampur semua gitu. Kalau gue bilang ada kemungkinan satu ngejaga supaya tetap bugar itu bisa jadi. Itu Pedri emang cepat lemas. Pedri orangnya biar jago. Soalnya kan mereka lagi nggak ketinggalan kan. Iya. Ketika udah 7-0 sama sekali nggak terancam, ya udah saatnya untuk rotasi pemain. Beda cerita kalau misalkan kayak Argentina lagi ketinggalan ganti-ganti banyak gitu kan. Itu kan ada kemungkinan mereka pengen nyoba sesuatu yang baru walaupun pelatihnya si Scaloni salah juga. Masa back ganti back gitu. Gak ada perubahan taktik gitu kan. Cuma ganti pemain, cuma ganti personel gitu doang gitu. Iya. Tapi kalau ya udah Argentina dikit nih, gue ngelihat kalau misalkan si Enrique nih yang menganggap benar-benar gelandang tuh penting gitu kan. Abis Busquets diganti taruhnya Koke di situ kan, terus Koke nggak? Oke. Ya, karena udah gede juga skornya gitu kan. Nah, tadi sempat bahas tuh kita tuh yang kalau bedanya sama Argentina tuh apa sih? Gue ngeliat Argentina lost banget di tengahnya tuh kosong banget tuh. Beda sama Spanyol kan. Kalau gue baca, jadi sebenarnya Argentina tuh kesalahannya ketika mereka butuh buat ngajar gol, malah ganti back. Ya walaupun backnya emang agak kacau tuh si sebelahnya Romero sama Otamendi gitu kan. Ya terus kemudian jadi gak ada perubahan. Kalau misalkan lu pengen dapat gol, mestinya mungkin ganti gelandang sama penyerang, nambah lebih serangan gitu. Taktiknya diubah. Taktiknya si Scaloni itu nggak berubah. Jadi ketika mereka gagal dapat ruang di pertahanannya Arab Saudi,
itu harusnya mereka mungkin lebih banyak back yang overlap, sementara fullbacknya sayap overlap, sementara fullbacknya mungkin inverted masuk ke dalam gitu kan, ya kan. Nah gitu nggak ada karena dia mainnya tuh akhirnya linear gitu terus kan. Kalau misalnya kayak gitu berarti kan ada tumpukan pemain di tengah, Arab Saudi bisa bingung karena terus habis itu dimanfaatin sayapnya tuh buat overlap gitu. Gitu ya, berarti terjawab udah tuh emang. Atau jangan-jangan dia mainnya masih linear tuh ya. Enggak, dia masih biar nggak dicatat sama musuh-musuh. Ya lah, dicatat apa? Kan Ya udah lawan Arab ini kalian deh. Orang mau orang di Piala Dunia tuh sekali kalah tuh costly banget. Iya. Ya ngapain dicatat ya udah. Kalau soalnya kan pasti tiap-tiap lawan kan udah punya scouting masing-masing kan, udah punya, pasti gue yakin Arab Saudi juga punya videonya Argentina latihan, bukan main gitu kan segala macam, tim analis sendiri nggak ada lah mereka. Lo kayak orang Indonesia aja lo, jangan analisis Persib, nanti dicontek lawan. Ada iya. Di sana mau nggak? Udah ada tim analisis. Orang tim analisis sendiri. Ya udah, kalau Jerman sekarang ke Jerman nih. Jerman kan kebanyakan kampanyenya ya. Ternyata menangnya belum kelihatan. Oh, ini pemain Jerman. Tapi apa makna lu nih kalau Jerman? Dibungkam maksudnya itu tuh. Dibungkam jadi flying fish. Katanya kan mau pakai bantasan LGBT kan. Terus nggak boleh FIFA. Oh, kita dibungkam nih. Udah kita fotonya gini dulu. Dibareng. Iya. Tapi ada foto juga tuh, foto yang ngambil candid ketika petinggi Qatar sama ada satu cewek dari Jerman, itu menterinya itu. Dia menterinya. Terus dia pakai one love gitu dan enggak bodo amat. Iya, bodo amat. Iya. Makanya itu agak bingung sih gua di situnya. Double standar kayaknya FIFA. Iya. Bukan Orang sih. dari awal-awal aja sih petinggi Qatar bilang saya tidak bakal menggeser agama pun walaupun dalam 27 hari. Tapi kan kayak gitu, dia banyak yang pegangan tangan masih tetap kayak gitu-gitu, itu masih bingung tuh. Ya kayak gitu mungkin emang nggak bener-bener bisa dikontrol sepenuhnya kali ya menurut gua. Iya. Siapa bisa kontrol sepenuhnya? Kemarin tuh ada yang menarik, jadi apa namanya, supporternya Brazil itu dihentiin sama officialnya Qatar di luar stadion karena bendera itu ada pelangi gitu kan. Ini bendera apa? Ternyata bendera state-nya Brazil. Bukan, nggak ada hubungannya. Jadi kayak gitu kan, maksudnya orang pengetahuannya juga mungkin minim kan, officernya gitu. Oh, bukan bendera pelangi, emang bendera State of Brazilnya salah satu di sana gitu kan. Main raja-raja. Iya, main raja-raja aja, nggak ada hubungannya itu. Tapi kemarin kan yang mengalahkan si Jepang juga Korea. Sekarang Jepang berhasil mengalahkan Jerman. Ada apa ya nih Jerman sama hubungan Asia? Iya. Lo lihat Gue lihatnya ternyata Jerman itu ada 8 pemain Jepang yang main di disekolahin lah di Jerman itu. Jadi mereka mungkin udah tahu dengan kultur sepak bola di Jerman. Pas berada juga kayak ini mah nggak asing nih, gampang nih gitu. Jerman juga gampang nih Jerman. Tapi nggak segampang itu. Paham, maksudnya udah paham. Tahu sama tahu. Iya benar. Jadi ada tepat juga sih soalnya. 8 pemain Jepang di skuadnya sekarang itu mainnya di Bundesliga. Itu paling banyak. Jadi kalau misalkan ngelihat nih susunan skuad Jepang, liga mana yang paling banyak nyumbang ke skuad Jepang itu Bundesliga Jerman gitu. Jadi itu backnya kemarin tuh si Ko Itakura itu mainnya sekarang di Mönchengladbach gitu. Udah gitu sering ngelain Munchen Iya, tuh. terus kemarin Asano juga mainnya di Bochum. Oh, yang golin ya? Iya. Terus si Ritsu doang mainnya di SC Freiburg gitu. Dan sisa-sisain juga pemain-pemain lumayan ya ternyata ya, Jepang ya. Gitu. Tapi kenapa Qatar yang juara Asia ya? Kalau iya malah Qatar ya. Padahal mainnya bagus ya, rapi. Kalau menurut gua sebenarnya kan ada bilang wah ini Jermannya jelek atau segala macam. Enggak, dari awal Jepang tuh mainnya rapi Kuat gitu. juga. Possessionnya bagus. Pas udah nyampe final third sampai deket kotak penaltinya Jerman, mereka tuker-tukeran posisinya juga asik, cair gitu. Toto bola udah masuk ke dalam kotak penalti Jerman. Jerman gitu. juga banyak peluang, maksudnya mereka juga Iya. bisa golin sebenarnya gitu. Kipernya jago. Kipernya tuh si Suichi Gondai itu berapa kali save ya. Iya. Padahal klubnya di Jepang degradasi. Wah, Expulse. Si Mizuspol sih ya. berarti pemilihan si pelatih ini oke juga Iya. buat ngambil kipernya. Iya, save-nya banyak banget kayak Wakabayashi. Iya. Wah, Wakabayashi. Tabungannya gede deh. Karena Sering save. save. Iya, benar. Save manja. Sering Tapi dulu. mungkin dia save-nya bukan bukan uang. Apa? Akhirat. Tebelin terus. Tapi Baik. iya. Kalau peluang nih di apa sih itu grup apa sih, gue lupa deh. Grup E kayaknya. iya. Apa F ya? Ya lupa lah, itu kan yang bilang Jepang itu ya. neraka ya. Nah, itu neraka tuh ntar Jerman bakalan Spanyol lebih sini. Nah, itu lu. Susah nih kalau Spanyol menang, ongkang-ongkang kaki mereka tinggalkan. Benar, Bahkan benar. imbang pun mereka juga udah senang. Deg-degan juga tetap si Jerman ya. Gimana tuh? Grup-grup ini ya. Ada, tapi berarti Jepang, Iya, Costa Rica, Costa Rica. rata ya. Kalau misal Jepang berarti kan
agak lega nih, udah ngelewatin satu lawan berat Jerman gitu kan, nanti lawan beratnya baru pertandingan terakhir, ya kan. Abis ini mereka lawan Costa Rica dulu, berarti kemungkinan mereka kan PD-nya gede tuh, bisa jadi itu mereka dapat 6 poin lolos duluan. Nah, yang kasihan ini ya Jerman, Spanyol soalnya lagi bagus-bagus ya kita kemarin. Nah, agak deg-degan ya Jerman nih. Tapi yaudah, menurut lo yang kira-kira kalau Spanyol ketemu Jerman, yang lolos aja dah, yang grup ini yang lolos. Ayo. Spanyol gue kayak Spanyol. Satu lagi yang Jepang. Wah, gila Spanyol Jepang. Iya. Lo gimana, Ben? Pengennya sih Spanyol Jepang juga. Iya. Karena gua nggak support. Support Jerman. Support apa? Nggak ada lah. Ya, gue pengennya itu. Ya, berarti Jepang, Spanyol ya. Oke, kita lihat nanti. Costa Rica kok lu lupakan sih? Waduh, Udah 7-0 soalnya ya? Costa Rica bukan gue lupain, gue datengin lagi. Udah gitu aja dulu. Ya, terima kasih, sampai ketemu lagi di Pakar Bola Komentari Sepak Bola dengan Setawan.